Kembali lagi bersama gue Firale Putra Wijaya atau biasa dipanggil Bersen di internet. Sebelum gue mulai video ini, gue pengen bilang, ya gue tahu gue punya mic ini dan gue tetap pakai mic ini. Jadi nggak usah tulis di komen kayak, lu ngapain sih bang, ke orang gila lu ada mic di sini sama di sini. Gue nggak ngerti kenapa pada saat gue klik mic yang ini ke komputer gue suaranya tuh kayak static gitu. Dan gue males buat benerinnya, jadi gue pakai ini. Ya, it's been a hot minute ya, gue udah lama nggak bikin video dan sekarang seperti yang kalian lihat, mungkin kalau kalian pernah nonton video gue yang sebelumnya, video yang ini lebih jernih karena gue pakai DSLR. Wow, upgrade dan lain sebagainya. Ya, who cares? Jadi kali ini gue pengen ngomongin soal Deddy Corbuzier dan gue pengen mengkritisi sedikit tentang konten dia. Gila, lu berani banget gila ngekritik dia. Lu berani banget lu kritik the king of YouTube. Kayak, I mean not everyone is perfect. Gue pun yakin sih dia juga setuju sama gue kalau konten dia tuh nggak sempurna. Dan gue pengen mengkritisi beberapa gue pengen mengkritisi di beberapa hal tentang dia. I don't really like his content, to be very honest. Kayak if you like him, it's fine, whatever. Tapi itu gue butuh tenaga dalam gue untuk bisa ngeklik videonya si Deddy. Bahkan kalau dilihat dari thumbnail aja, gue butuh tenaga dalam, tau gak sih, untuk bisa ngeklik video itu. Karena supaya cancer banget tulisan font impact atau apalah, pokoknya gede banget, warna merah, warna kuning. Terus tulisannya kayak kayak apa bencong, tapi bencongnya tulisannya typo, besok kasih tanda seru banyak. Terus kayak tete nggak pakai BH atau ya bahkan podcast dia yang biasa-biasa aja, yang normal lah, yang nggak kontroversial itu tuh dibikin kayak wow this is huge gitu loh di thumbnail. Dan gue entah kenapa, mungkin karena gue gede di YouTube, gue gede karena gue nonton YouTuber dan sebagainya, gue selalu menghindari konten-konten kayak begini karena usually it's empty, it's dumb, konten bodoh tuh gak sih. Tapi gue nggak menonton semuanya, jadi gue nggak bisa bilang semuanya bodoh. Ada berapa bodoh, gue ngomong aja sekarang berapa konten dia bodoh. Tulisan gede banget, gue goblok atau gimana lah gitulah, pokoknya yang sangat clickbaity gitu. Gue nggak bisa, dan menurut gue akan lebih baik kalau you know tone it down a bit, nggak usah terlalu alay kayak gitulah. Nah, ngomong-ngomong alay, dia pernah kayak mengkritisi pertelevisian Indonesia di acara KPI dulu. I found this video di mana dia tuh kayak lagi ngomong depan orang-orang penting KPI, dan he said this. Di depan studio saya syuting beberapa minggu yang lalu, ada anak usia 11 tahun, karena saya tanya dia usianya berapa, lagi nungguin ibunya beli pecel lele. Terus ada artis lewat di depan dia, dan anak yang berusia 11 tahun itu nunjuk artis itu bilang, pelakor, pelakor, pelakor. Kayak sebelumnya gue akan mempertanyakan keaslian cerita Deddy Corbuzier ini karena kedengeran kayak dibuat-buat banget. Kayak randomly gitu Deddy nanya ke anak kecil kayak, umur kamu berapa? Ya lu bayangin sih, Deddy lagi mau beli gorengan setelah dia syuting, habis itu dia ngeliat anak kecil, habis itu dia nanya kamu umur berapa. I don't really buy it, but move on. Artis yang laku, kecuali saya, adalah artis yang bisa joget 4 jam jungkir balik di atas panggung atau ngondek. Di sini dia bener, kayak pertelevisian Indonesia tuh sampai sekarang, sampai detik ini masih jelek. Masih banyak tuh acara-acara di Indonesia yang konsepnya tuh ngumpulin artis-artis terkenal, habis itu mereka saling ngata-ngatain satu sama lain. Like these guys. Kalau lu suka nonton itu, it's fine. Gua nggak bakal ngelarang atau gimana, gua nggak ada hak buat itu. Tapi I'm gonna look at you as a different kind of people. Just agak di bawah. But it's fun. Kan cuma gua. Who cares, right? Saya adalah orang yang memilih acara yang diberikan pada saya. Berapapun bayarannya saya tidak akan terima kalau itu tidak sesuai dengan saya. Saya pernah tanya dengan artis-artis yang, maaf, alay. Kalau anak lu lihat gimana ya? Oh, anak gua nggak nonton TV bro. Jadi anak gua nggak pernah lihat kalau gue kayak begitu. Berapapun bayarannya,
kalau acaranya itu tidak sesuai dengan dia, karena dianggapnya tuh, alay. Alright, itu prinsip dia, that's good, Tapi lu nggak bisa ngomong begitu sekaligus buat konten, walaupun nggak di TV, di YouTube, sekaligus buat konten yang agak questionable. Kayak contohnya ini deh, nih gue cari langsung. Nah ini, bahkan tuh ini langsung di top search, Dinar Candy. Lo, like come on man, podcast tanpa bra, Dinar Candy. Terus lu bisa ngomong depan orang-orang KPI, ada anak kecil ngikutin kata-kata orang di TV, pelakor. Tapi lu ngasih lihat tete. Tapi lu mancing-mancing tete di podcast, lu kayak come on man. Oke, bentar. Nih cuplikannya. Masa nggak ada kawan? Itu nggak ada. Oh my god. Sini lu langsung gue kasih lu lihat, nih nggak ada, gue nggak pakai It's agak hipokrit menurut gue ya agak hipokrit, come on. Lu bayangin, karena acara di Indonesia pertelevisian itu sangat buruk, bahkan anak umur 11 tahun, ya gue tahu dia umur 11 tahun karena gue tanya umurnya, bisa teriakin artis pelakor. Bayangin, anak 11 tahun bisa tahu pelakor. Habis itu setahun setengah kemudian podcast sama Dinar Candy yang ngebuka tetenya buat ngasih tunjuk, iya gue beneran nggak pakai BH. mungkin berapa dari kalian bakal bilang kayak like come on, ini kan podcastnya Dedi, dia udah jelas judulnya kayak begini, podcast tanpa bra begitu. Mana mungkin sih anak kecil bakal nonton kayak begituan di YouTube? Mana mungkin? Yakin lo? Memang harusnya orang tua lah yang mengkontrol apa yang ditonton sama anak-anaknya. Tapi do you really trust them? All of them? Kalau lo sebagai content creator emang bikin konten yang agak seksual gitu. Kalau lo sebagai content creator dan lo dikasih tools untuk bikin video lo itu age restricted atau supaya anak-anak tuh nggak asal nonton, nggak bisa nonton sembarangan lah, would you turn that on? I mean you should. YouTube tuh di luar ranah KPI, dan jujur aja KPI itu kalau sensor kadang keterlaluan. Emang jadi jauh-jauh dari konten internet, jauh-jauh. Tapi itu berarti konten di YouTube tuh nggak ada yang kontrol. Ada, cuma yang kayak begini-begini tuh, lewat lah. Gue nggak bilang KPI harus moderasi konten di YouTube. Jangan please jauh-jauh, KPI terlalu boomer buat moderasi konten-konten di YouTube karena mereka nggak bakal ngerti, nggak bakal paham sama konten di YouTube. Tapi yang di sini gue pengen angkat tuh, di sini menurut gue dia agak hipokrit. Dia bisa bilang depan orang-orang KPI, gue nggak bakal ikut acara-acara yang menurut gue tidak sesuai dengan gue. Tapi di sisi lain dia bikin konten, Dinar Candy pamer tete. Jadi kalian bisa judge lah ya. Maksud gue, hipokrit gak sih? Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih lu gak seneng banget sama Dedi? Udahlah biarin aja dia berkarya dan sebagainya. It's fine. Gue gak bilang dia harus stop dan sebagainya. Cuma, maybe it's time. It's time to, reflect just a bit. Dedi, kayak gue yakin dia gak bakal nonton ini. Coba, if there's a slight chance, maybe he watch this, so like, reflect a bit, please. Dan again, memang seharusnya orang tua yang kontrol apa yang ditonton anaknya gitu kan. Tapi itu nggak bisa dijadiin alasan karena di YouTube kan ada yang namanya age restricted ya. Video Dedi yang berbau-bau ini nih, I don't know. Biasanya tuh kalau dia age restricted pasti ada tulisannya dong. Ini enggak. Dan seharusnya sebagai the bigger man, Dedi tuh like age restrict this one. Karena jelas-jelas sangat seksual gitu loh. Walaupun nggak ada tete yang dikasih lihat ke
dikasih lihat depan kamera. Tapi the topic is really sexualized. So fuck you, Line. Siapa sih yang ngechat gue? Oh, bukan chat, bahkan ada yang ulang tahun. Fuck me. Yeah, I don't know. Dia manggil fansnya apa? Smart people ya. Are they really that smart? I don't know, man. I don't know. So yeah, I'm gonna try making more content, whatever it is. Like kemarin gue sempat agak malas aja sih bikin video, karena gue merasa gue terlalu negatif gitu. Terlalu negatif, kayak kalau ada orang bikin drama gue ngata-ngatain gitu, kayaknya agak maybe those people still deserve that. Yang gue katain di video-video gue sebelumnya itu, I still think they deserve it, but I'm gonna tone it down a bit karena it kind of affect me, those negativity. It's not good. So yeah, I think that's it.